Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kami dari kelompok 13, saya Safianti Asmatul Ahwa dan rekan saya Sufi Nurul Ilmi. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang fase lemahnya sampai runtuhnya Bani Umayyah I. Fase ini dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik, yaitu khalifah ke-9 yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya, yaitu Walid dan Sulaiman. Pada saat dia diangkat, banyak sekali terjadi pemberontakan dan khalifah Yazid sendiri tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut. Kondisi ini terjadi sampai puncaknya pada saat pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun berjalan, yaitu putra dari khalifah Walid. Khalifah ke-12 yaitu Yazid bin Walid dan ke-13 adalah Ibrahim bin Walid. Menurut para pakar sejarah Islam bahwa masa puncak lemahnya Bani Umayyah dikarenakan masyarakat benci dan marah kepada pemerintahan Bani Umayyah lantaran terjadi pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun pemerintahan dan tidak segera mengambil kebijakan siapa di antara kedua putra mahkota Walid itu yang menjadi khalifah yang asli. Sistem monarki yang dipakai dalam proses peralihan kepemimpinan di Bani Umayyah ikut memperparah kelemahan Bani Umayyah, termasuk faktor paling dominan penyebab runtuhnya tahun 132 Hijriah atau tahun 670 Masehi. Akibat dari pelaksanaan sistem monarki di Bani Umayyah, selain yang disebutkan di atas juga dapat memberi peluang kepada para putra mahkota untuk melakukan penyelewengan kekuasaan seperti kolusi, korupsi dalam pekerjaan dan tidak dapat bertanggung jawab terhadap satu pekerjaan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sofi Nurul. Akhirnya yang terjadi adalah para pembesar lain seperti pengawal istana, Perdana Menteri dan para qadilah yang dapat mengendalikan pemerintahan seperti para khalifah yang berkuasa tidak dapat mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku nepotisme, korupsi dan penyelewengan jabatan lainnya. Sikap masyarakat terhadap kasus-kasus amoral di atas membuat masyarakat semakin benci dan marah kepada keturunan Bani Umayyah I. Puncaknya dari kemarahan tersebut membuat masyarakat melakukan demonstrasi menuntut tanggung jawab para khalifah Bani Umayyah I. Lemahnya Bani Umayyah I pada fase ini terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan Bani Umayyah I, sementara di luar kekuasaan Bani Umayyah I sedang berkembang pesat beberapa kekuatan baru seperti Abbasiyah dan Syiah di wilayah Hijaz dan Persia, Bani Fatimiyah di Mesir, dan Toiriyah di Maroko. Sedangkan kekuatan baru yang berhadapan langsung dengan Bani Umayyah I adalah Abbasiyah. Peperangan yang dilancarkan kedua kekuatan ini berjalan secara terbuka hampir di semua wilayah Bani Umayyah I, dan pada akhirnya kekuatan Bani Abbasiyah lah yang memenangkan pertempuran tersebut. Maka berakhirlah kekuatan Bani Umayyah I tepatnya pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi setelah kalah dalam peperangan Al-Azab melawan keturunan Abbasiyah. Alhamdulillah, presentasi dari kami telah selesai dan semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf apabila yang kami presentasikan tidak berkenan di kalian. Ditutup saja dengan doa. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.